Halo semua, kali ini kita akan bahas fakta dan mitos tentang vaksinasi atau imunisasi. Nah, mitos ini banyak beredar di masyarakat, jadi sebaiknya kamu simak sampai habis. Mitos pertama, sanitasi atau kebersihan yang baik cukup untuk memberantas penyakit, jadi tidak dibutuhkan vaksin. Ya, ini salah ya. Faktanya, penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin itu dapat menyerang kembali apabila program vaksin dihentikan. Sementara perbaikan kebersihan seperti cuci tangan dengan air yang mengalir itu dapat membantu memang. Namun memang ada beberapa penyakit infeksi yang dapat menyebar walaupun memang kebersihan kita sudah dijaga. Karena adanya faktor-faktor lain, makanya kita butuh imunisasi seperti campak dan polio. Yang kedua, vaksin memiliki beberapa kerugian dan efek samping, bahkan bisa fatal. Efek sampingnya ini bisa jangka panjang. Ya, itu adalah mitosnya. Dan sebenarnya gimana kenyataannya? Faktanya vaksin itu adalah aman. Kebanyakan reaksinya itu bersifat minor atau reaksi kecil dan bersifat sementara, tidak menetap. Seperti nyeri pada tempat suntikan, lalu bisa agak bengkak, demam, dan itu biasanya wajar. Nah, memang ada kejadian ikutan pasca imunisasi ya, namun itu bisa diobati biasanya. Vaksin ini sangat dibutuhkan, misalnya polio itu mencegah kelumpuhan, vaksin campak untuk mencegah radang otak dan kebutaan, dan beberapa penyakit lain yang dapat menyebabkan sakit berat bahkan kematian. Jadi kalau dipikir-pikir, mendapatkan vaksin lebih banyak dapat untungnya daripada kerugiannya. Mitos yang ketiga, vaksin kombinasi difteri, tetanus, dan pertusis dan polio menyebabkan sindrom kematian bayi. Sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS. Tidak ada hubungan sebab akibat langsung akibat ini ya. Vaksin memang diberikan pada bayi yang mulai berisiko terjadi SIDS. SIDS memang dapat terjadi pada bayi yang memang divaksin maupun tidak divaksin. Perlu diingat bahwa vaksin tadi yang ada 3 komponen, yaitu difteri, tetanus, pertusis, dan polio jika tidak diberikan dapat mengakibatkan komplikasi fatal di kemudian hari jika terinfeksi. Mitos yang keempat, penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi hampir dieradikasi di negara saya sehingga tidak ada alasan untuk divaksinasi. Ini adalah pendapat yang salah ya faktanya. Walaupun memang penyakit-penyakit ini dapat dicegah, namun memang penyebabnya itu atau zat infeksiusnya itu masih beredar di berbagai belahan dunia. Nah, dia dapat menembus ruang. Ya, jadi dia tidak dipengaruhi oleh geografis dan dapat menginfeksi siapapun yang belum terlindungi. Jadi saya akan coba baca, ini ada di Eropa Barat. Di Eropa Barat misalnya wabah campak terjadi di populasi yang tidak divaksinasi di Austria, Belgia, Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Swiss, dan Inggris sejak 2005. Jadi 2 alasan utama untuk divaksinasi adalah untuk melindungi diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ini bergantung dari kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintahnya. Yang dapat dicegah dengan imunisasi hanyalah salah satu musibah yang wajar terjadi dalam hidup. Wah, itu salah ya teman-teman. Faktanya penyakit-penyakit tersebut dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi kita nggak anggap itu sebagai takdir belaka aja. Penyakit-penyakit seperti campak, gondongan, dan rubella itu merupakan penyakit serius ya. Rubella itu campak Jerman, dapat mengakibatkan pneumonia bahkan radang otak. Jadi kita harus bisa mencegah. Jadi kalau kita bisa mencegah, kenapa tidak kita cegah dengan vaksinasi? Nah, mitos yang keenam, memberikan lebih dari 1 jenis vaksin dalam waktu yang bersamaan dapat meningkatkan risiko timbulnya efek samping yang dapat membebani sistem imun anak ya. Ini adalah pendapat yang salah, ini hanya mitos dan faktanya adalah bahwa bukti ilmiah yang menunjukkan hal tersebut itu tidak adekuat. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa memberikan beberapa vaksin itu tidak membebani sistem imun anak. Anak-anak yang terpapar oleh banyak sekali zat asing dapat memicu respon imun tubuh anak. Mitos yang ketujuh, influenza hanya penyakit yang sepele dan vaksinnya tidak terlalu efektif. Wah, itu salah ya. Ternyata influenza ini bukan sekedar penyakit sepele. Dia berbeda dengan flu dan batuk biasa. Influenza menyebabkan 300.000 sampai 500.000 kematian di seluruh dunia tiap tahunnya. Wanita hamil, anak kecil, lansia, dan yang tingkat kesehatannya kurang itu sangat berisiko untuk mengakibatkan hal yang fatal. Jadi
vaksin influenza ini untuk mencegah flu yang berat. Nah, mitos yang ke-8, lebih baik kebal melalui penyakit daripada dengan vaksin. Ya, itu salah ya. Faktanya vaksin ini berinteraksi dengan sistem imun tubuh. Jadi dia seperti bekerja sama untuk menghasilkan respon imun yang lebih. Dan mitos yang ke-9 yang banyak beredar adalah vaksin itu mengandung merkuri yang berbahaya ya. Ini adalah mitos dan faktanya adalah memang yang dimaksud orang banyak merkuri itu adalah sebenarnya ada thimerosal ya. Thimerosal ini dipakai di vaksin yang multidosis ya. Memang dia adalah bahan organik yang mengandung merkuri, namun memang pada tahap yang wajar dan tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa thimerosal ini berisiko terhadap kesehatan. Dan yang terakhir adalah mitos yang ke-10 ialah vaksin MMR ini dapat menyebabkan autis. Ya, itu sebenarnya salah ya. Faktanya adalah memang tahun 98 memang ada jurnal yang menerbitkan bahwa terdapat risiko autis pada yang menggunakan vaksin MMR. Namun terakhir terbukti bahwa jurnal itu salah lalu ditarik. Namun sudah cukup beredar luas ya. Karena memang ditekankan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan ada hubungan antara MMR dengan autisme. Jadi itu dia tadi 10 klarifikasi mitos menjadi fakta ya, supaya kita tahu faktanya tentang vaksinasi. Mudah-mudahan ini membantu para orang tua supaya tidak takut lagi divaksin anak-anaknya ya. Semoga ini membantu dan sampai jumpa di video berikutnya.